pendul. Asalnya tanaman ini telah tersebar seluruh wilayah tropis dan memiliki iklim yang hangat seperti Malaysia, Inggris, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, serta negara lainnya. Untuk morfologi, rumput pendul mempunyai perakaran serabut dan menyebar, batang berbentuk segitiga dengan warna hijau dengan panjang 20 hingga 30 cm, daun mirip dengan daun pandan, yaitu lurus, panjang sekitar 20 hingga 30 cm, dan bunga berbentuk bulat letaknya di ujung dari batang tumbuhan ini. Selanjutnya, berikut merupakan tumbuhan dari familia Lauraceae, yaitu Persea americana dengan nama lokal alpukat. Berasal dari Amerika Tengah dan mulai masuk di Indonesia pada abad ke-18. Morfologinya tergolong pohon dengan tinggi mencapai 20 meter, batang menyebar, silindris, percabangan banyak, bunga putih kekuningan berbulu halus, buah bulat sampai lonjong dengan warna hijau, ungu, merah, biji kekuningan, tunggal, berselaput, dan daging buah tebal. Selanjutnya, maka dari hasil studi lapang kami ini, mini project ini dapat kami simpulkan terdapat 4 varietas apel yang ada di kawasan perkebunan petik apel mandiri Malang. Yaitu apel mana lagi, Anna, Prom Beauty, dan Granny Smith. Setiap varietas memiliki karakteristik daun dan buah yang berbeda, mulai dari warna buah, tekstur, aroma, hingga rasa buah. Beberapa jenis tumbuhan lain juga ditemukan di sekitar pohon apel yang terdiri dari 9 famili dan 13 spesies yang seperti yang telah saya sebutkan. Selanjutnya, terima kasih. Itu dari kami. Saya kembalikan ke Pak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok apel. Mungkin kesempatan pertama saya berikan untuk Pak Dur tadi dulu. Silakan Pak Dur tadi. Apakah? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi sih terkait dengan beberapa tanaman, lebih ke tanaman atau tumbuhan sekitar dari apel yang berhasil diidentifikasi gitu. Yang pertama dari Artemisia vulgaris. Ini coba dicek. Ini familinya Asteraceae atau Compositaceae. Nanti mau dicek lagi di literatur atau di buku acuan itu. Kemudian untuk yang gambar yang dikatakan alpukat tadi. Nah ini, kok saya rasa ini bukan alpukat ya, ini Syzygium melakensis atau jambu dersono biasa dikenal. Kalau alpukat saya rasa tidak seperti ini. Ini apa benar alpukat? Mau dikonfirmasi kembali fotonya, dicek diperbesar di itu. Kok saya rasa ini Syzygium malakensis atau jambu dersono. Itu koreksi dari saya. Itu aja sih Pak, koreksi dari saya. Mungkin tanggapan dari kelompok apel, silakan. Baik, Bapak izin menanggapi untuk yang Artemisia vulgaris tadi akan kami cek kembali ke jurnal-jurnal terbaru, serta untuk yang tumbuhan ini, kemarin sih kami tanya Pak ke pihak ini kenapa ditanam tumbuhan ini, terus dia bilang ya ditanam alpukat aja di sini karena kalau misalnya nanti ini alpukatnya udah tinggi dan ingin beralih, mungkin mereka akan beralih kopi dan rata-rata tanaman naungan kopi itu ya alpukat begitu Pak. Tapi ditanyakan nggak ini benar alpukat atau enggak? Ini dari bentuk daun kemudian dari habitusnya jelas. Kalau menurut pandangan saya yang dari sini ya, ini tuh bukan alpukat, pohon alpukat tidak seperti ini. Tapi ini adalah Syzygium malakensis atau jambu dersono. Coba nanti kalian cek deh itu. Atau foto ini kamu kirimkan ke WA saya, coba saya cek gitu. Biar jelas gitu. Baik Bapak. Kalau alpukat saya tidak seperti ini, seperti itu daunnya juga beda. Tidak mengkilap ini dan tidak setebal ini. Dari percabangannya juga tidak seperti ini gitu. Terima kasih.
Ya, Makasih terima banyak. kasih Pak Nur Hadi. Berikutnya mungkin Bu Rodi, silakan Bu Rodi. Mungkin ada tanggapan untuk kelompok dari apel ini. Oh iya, terima kasih. Eh, coba Bu Rodi lihat ini ya, kalau lihat fotonya ini itu mestinya banyak loh ya spesiesnya. Tapi kok cuma 13 ya? Anu membuat ini juga apa herbarium. Iya, Ibu. Ibu, Mana di fotonya? untuk herbariumnya belum kami sertakan di PPT, Ibu. Hmm, iya, Mungkin iya. saya izin konfirmasi nggih, Bu. Jadi memang areanya itu luas, Bu, tapi kebanyakan tanamannya itu sama, Bu, untuk plot-plot lainnya. Seperti rumput-rumputan, kemudian bayam-bayam seperti itu, Ibu. Gitu ya. Oke, berapa luas plotnya? Ukuran plotnya berapa? 10 meter, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, terus herbariumnya belum, tapi sudah membuat. Sudah membuat, Ibu. Ya. Jadi nanti di dimasukkan ke PPT ya untuk bukti bahwa membuat herbarium. Baik, Ibu, akan kami masukkan. Terus lihat ini apa kunci? Kunci. Oh, kuncinya hanya untuk apel. Izin konfirmasi, Ibu, sejauh ini memang yang baru kami selesaikan masih sampai apel, Ibu, belum sampai ke tumbuhan lain, masih sedang dikerjakan. Oh, belum. gitu. Iya. Oh, iya. Ya, terus untuk semuanya saja ya adik-adik ya, untuk kunci itu perhatikan pengelompokan. Jadi misalkan ya tadi ada jahe, misalkan ya. Maka jahe itu kan juniper ya, itu gunakan karakter sehingga kelompok taksonominya itu mengelompok. Jadi kelompok taksonominya itu dalam kunci determinasi juga mengelompok. Itu artinya kalian memahami karakter kunci dari masing-masing kelompok tersebut. Jadi nanti mungkin dikonsultasikan nanti ke Pak Turhadi dan Pak Brian. Kalau Pak Jati saya kira sudah paham betul. Jadi nanti membuat kunci determinasinya, kunci identifikasinya itu mengelompok sesuai taksa, ya, sesuai taksa-taksanya. Itu begitu ya. Jadi diambil karakter yang menunjukkan perbedaan atau persamaan dari famili, genus dan menuju ke spesies. Jadi persamaan karakter pada famili, kesamaan karakter pada genus dan menuju ke spesies masing-masing. Ya, ini nanti kalau membuat kunci ya. Jadi contohnya begitu ya. Jadi misalkan Amorphophallus, mestinya itu satu klaster itu kalau dalam kunci ya. Dalam kunci determinasinya juga dalam klaster ya. Ya, begitu. Terima kasih Pak Brian. Ya, terima kasih Bu Rodi atas untuk kelompok apel. Mungkin dari saya nggak banyak ya. Saya mungkin coba cek di peta. Bisa ditunjukkan untuk petanya. Oke, ini ada inset, ada biasa mungkin harus sebaiknya kasih arah utara ya, arah mata angin sama skala gitu. Biasanya sih kalau Google Earth itu ada skala itu di pojokan atau apa itu sebenarnya bisa ditambahkan. Jadi untuk apa ya sebenarnya ya? Jadi memang peta ini kayaknya
mungkin hanya untuk sekedar hiasan gitu ya. Tapi kalau melihat di sini sudah ada area yang ditandai, mungkin lebih baik memang ditambahi aksesoris. Jadi kayaknya biar secara otomatis itu ya, secara otomatis kita kalau menambahkan peta dalam manuskrip atau dalam tulisan atau dalam penyajian apapun itu di ini aksesorisnya bisa dilengkapi supaya memang peta itu benar-benar informatif gitu. Jadi untuk petanya. Jadi gambar area studi menggunakan cerita Google Earth, oke, itu saya anggap sebagai judul. Ada inset dan ya mungkin yang kurang adalah arah utara dan skala kayaknya itu mungkin yang belum kelihatan, gitu ya. Berikutnya masukan dari saya adalah foto ya, foto. Fotonya itu kalau yang Apple tadi kayaknya resolusinya kurang tinggi ya. Nah ini kan kayak ada agak kabur, kecuali yang Granny Smith mungkin agak yang Granny Smith ini agak ini agak jelas gitu ya. Sementara yang lain seperti yang Apple Ana itu mungkin kurang resolusinya kurang tinggi sehingga kayak agak kabur gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memfoto apel itu sebaiknya memang di zoom di bagian apelnya gitu ya. Jadi bukan hasil cropping. Kalau cropping itu khawatirnya kan ini resolusinya menjadi rendah ya karena diambil kecil gitu. Dan mungkin untuk ini ketika kita memasang foto contohnya yang menjadi pertanyaan dari Pak Turhadi, apakah itu apukat, itu jambu, itu mungkin sebenarnya juga saya lihat tadi fotonya juga nanggung ya, hanya tengah ya nah itu kan istilahnya ke atas nggak ke atas, ke bawah nggak ke bawah gitu ya. Jadi mungkin bisa kalau kita menunjukkan suatu spesies ya, itu tidak hanya sekedar ilustrasi, tapi kalau bisa memang umpama ya, umpama tadi yang seperti disampaikan kepada Bu Rodi bahwa sudah membuat herbarium, itu herbariumnya bisa ditambahkan karena detail herbarium itu dari detail dari daunnya kelihatan di foto, terus kemudian kalau ada bunganya di foto, kemudian ada apa istilahnya itu mungkin dari kulit batangnya itu di foto ditampilkan secara detail sehingga yang tidak terjadi salah kerancuan dengan spesies yang lain. Jadi yang terjadi ketika diamati oleh Pak Nur Hadi. Jadi seperti itu. Jadi gambarnya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu hemat di ini. Jadi gambar saja ditampilkan, tetapi mungkin pembahasannya nggak terlalu lama supaya mungkin waktu durasinya itu tidak terlalu panjang. Jadi tetap di gambar-gambar detail itu sebagai pendukung gitu. Jadi ini kayaknya memang saya sendiri juga tidak tahu ini pohon apa. Jadi Pak Rodi malah sudah menduga bahwa ini adalah jambu apa tadi itu sudah bisa istilahnya bisa ini adalah spesies bukan apukat tapi yang lain itu sudah deterministik ya. Saya masih bingung juga. Kemudian untuk family itu tadi Pak Bradi menanyakan apakah asterasi atau komposite. Kalau dari yang setahu saya asterasi dan komposite itu sebenarnya sama. Hanya saja itu penggunaannya itu tidak tahu mana yang lebih baru antara asterasi atau komposite. Jadi kayak nama alias gitu loh. Jadi mungkin ini bukan di sini ya, tapi coba di tabelnya, tabel family. Nah, oke. Nah, di sini aja kan terpisah ya antara asterase ada komposite. Padahal sebenarnya itu satu family antara ini ya nomor berapa tadi ya nomor 3, 4, 5, 6 itu masuk asterase, sementara yang ke-8 masuk komposite. Jadi sebenarnya itu jadi satu ya sebenarnya itu ya. Jadi antara asterase dan komposite. Jadi nanti bisa dicek lagi seperti yang diminta oleh Pak Turhadi. Kunci
mengikuti melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rodi. Jadi memang membuat kunci determinasi itu nggak mudah ya. Kunci determinasi nggak mudah. Saya dulu juga menganggap bahwa kunci determinasi itu pokoknya mana yang kelihatan bisa membedakan ya kita buat itu sebagai karakter kunci gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kalau kita mau merunut ya prosesnya itu adik-adik mungkin perlu membentuk yang namanya seperti pohon kekerabatan yang memisah-misahkan, jadi clustering ya, betul jadi yang kita clustering sehingga kita tahu bahwa di zingiberasi itu dikelompokkan, dipisahkan oleh karakter apa. Nah itu, jadi begitu karakter itu ditentukan langsung, oh ini masuk kelompoknya zingiberasi, cluster zingiberasi yang disampaikan oleh Bu Rodi tadi. Jadi nanti di dalam zingiberasi baru nanti masih ada spesies satu-satu. Gitu mungkin dari saya itu yang disampaikan oleh Bu Rodi dan Pak Tudi, sedangkan dari saya cuma sedikit sekali. Terima kasih untuk kelompok Apel ya, terima kasih untuk kelompok Apel. Silakan diakhiri presentasinya. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas masukan dan saran yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok kurma. Baik Pak, maaf di sini saya screen. Ya, silakan kelompok kurma untuk mulai. Ya, apakah sudah terlihat? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan hasil dari mini project kami dengan judul Studi Keragaman Vegetasi di Wisata Kebun Kurma Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan. Ya, untuk bagian yang pertama yaitu latar belakang, kurma atau Phoenix dactylifera merupakan tumbuhan berbunga monocotyledon dioecious dan tahunan yang termasuk dalam kelompok palm-palman atau famili Arecaceae. Terdapat 200 genus dan lebih dari 2.500 spesies dalam famili Arecaceae. Phoenix merupakan salah satu genus yang kurang lebih memiliki 14 spesies termasuk Phoenix dactylifera. Kurma merupakan tanaman yang berasal Timur Tengah dan Afrika Utara dan umumnya pada bagian buahnya untuk dikonsumsi. Saat ini kurma telah banyak dibudidaya di berbagai daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kurma diketahui memiliki kandungan gizi yang beragam yaitu protein, karbohidrat, lemak, garam dan mineral serta vitamin dan serat. Pemanfaatan kurma telah dilakukan di berbagai bidang. Kurma digunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan manusia seperti untuk pengobatan gangguan hati, diabetes, sembelit, diare dan sebagainya. Buah kurma dikonsumsi sendiri atau dikombinasikan dengan bahan lain dapat membantu untuk meredakan asma, mengurangi kerutan pada kulit sebagai ekspektoran, meredakan batuk, meredakan gangguan pernapasan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kurma juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah seperti tepung kurma, gula, susu, dan sebagainya. Hal ini menjadikan kurma sebagai komoditas yang ekonomis. Keberagaman manfaat yang diberikan dari kurma menjadikan sangat diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Budidaya kurma telah dilakukan di Indonesia karena diketahui lingkungan untuk pertumbuhannya yang sesuai. Salah satu perkebunan kurma yang terdapat di Indonesia adalah wisata kebun kurma yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Wisata kebun kurma merupakan suatu bentuk wisata edukasi dan religi dengan kurma sebagai pusatnya. Terdapat beberapa varietas yang dapat dijumpai di wisata kebun kurma. Akan tapi di perkebunan ini tidak hanya dijumpai kurma saja, namun juga ditemukan adanya tanaman lain yang tumbuh bersama. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi tanaman-tanaman yang terdapat di sekitar kurma. Next slide. Ya, berdasarkan latar belakangnya, rumusan masalah yang ditemukan yaitu apa saja spesies tanaman yang teridentifikasi dan berada di sekitar tanaman kurma di wisata kebun kurma untuk tujuannya menyesuaikan dari rumusan masalah. Next slide.
Selanjutnya untuk metode yang pertama ada area studi. Wisata kebun kurma merupakan suatu bentuk wisata edukasi dan religi dengan luas kurang lebih mencapai 3 hektar. Wisata kebun kurma tidak hanya berisikan kurma, namun juga menyediakan berbagai bentuk fasilitas lain berupa permainan anak dan penjualan produk. Wisata kebun kurma terletak di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada gambar 1 merupakan Kecamatan Sukorejo dan gambar 2 ini merupakan lokasi penelitian. Next slide. Kemudian selanjutnya untuk penentuan plot, sampling dilakukan dengan menentukan 3 plot yang terdapat tanaman kurma dengan luas 10 kali 10 meter persegi. Selanjutnya dilakukan identifikasi tanaman yang tumbuh di sekitar kurma yang mengacu pada literatur terkait. Identifikasi terkait morfologinya yang akan dibandingkan dengan literatur. Kemudian dilakukan dokumentasi, lalu analisis dan penyajian data. Next slide. Ya, untuk hasil yang pertama ini taksa senternya atau kurma atau penyisda keliparan memiliki morfologi bentuk batang yang bulat dengan permukaannya yang tidak rata. Kurma memiliki daun majemuk atau pinnet yang berbentuk menyirip dan duduk daunnya yang berhadapan. Daun kurma memiliki duri pada tangkai daun dan memiliki bunga jantan yang berwarna kekuningan serta bunga betina berwarna keabu-abuan. Kurma dapat tumbuh dengan ketinggian hingga 25 hingga 30 meter yang tumbuh secara bergerombol dengan beberapa batang pohon kurma yang muncul dari satu akar yang sama, namun dapat tumbuh secara tunggal. Buah kurma berbentuk lonjong dan berwarna kemerahan ketika mencapai fase pematangan, dan dalam satu buah kurma terdapat 1 biji. Next slide. Berikut klasifikasi dari kurma. Dan kurma dimanfaatkan sebagai tanaman buah untuk dikonsumsi dan sebagai obat. Kemudian batang kurma dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Untuk distribusi, kurma tersebar di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Next slide. Oke, selanjutnya untuk spesies tanaman yang ditemukan di sekitar tanaman kurma. Yang pertama ada bayam duri dengan nama latin Amaranthus spinosus. Morfologi dari bayam duri yaitu habitusnya merupakan herba, memiliki batang yang tegak dan tidak bercabang. Susunan daun bayam duri berseling atau alternate, mana juga bayam duri ini berdaun tunggal dengan tepi daunnya itu rata. Bentuk dari daunnya itu lancet atau lanceolate dengan permukaan daun yang licin. Yang berikut merupakan klasifikasi dari bayam duri. Untuk manfaatnya sendiri, untuk kalau dilihat dari petanya sendiri, bayam duri ini dikenal sebagai tanaman gulma biasanya. Namun tanaman ini juga memiliki manfaat sebagai tanaman obat, sebagai pereda rasa nyeri, demam dan demam dalam distribusinya sendiri. Tanaman ini berasal dari daerah dataran rendah tropis Amerika Selatan, kemudian diintroduksi ke daerah tropis dan subtropis lainnya termasuk Asia Tenggara. Selanjutnya ada Dimorcarpus longan atau kita kenal dengan kelengkeng. Kelengkeng atau Dimorcarpus longan merupakan pohon dengan batang tegak berkayu berwarna coklat yang memiliki daun majemuk dengan duduk daun berseling dengan tepi daun ratap. Dimorcarpus longan memiliki permukaan daun yang licin berwarna coklat kemerahan saat muda, sedangkan daun tua berwarna hijau. Berikut merupakan klasifikasi dari Dimorcarpus longan. Kelengkeng dimanfaatkan untuk dikonsumsi buahnya. Dari distribusinya sendiri, seperti dari Sri Lanka, India, Cina Selatan, hingga Malaysia. Selanjutnya ada jambu biji atau Sidium guajava. Morfologi dari jambu biji merupakan pohon dengan tinggi 3-10 meter, memiliki banyak percabangan. Jambu biji memiliki daun tunggal berseling berwarna hijau dengan tepi daun rata. Buah jambu biji berbentuk ovoid dengan berat hingga mencapai 500 gram, berwarna hijau kekuningan. Selanjutnya untuk klasifikasi jambu biji. Jambu biji dimanfaatkan sebagai tanaman konsumsi, selain itu juga dimanfaatkan sebagai obat, baik dari buahnya maupun dari daunnya yang dapat dimanfaatkan sebagai anti diare, obatan diare.
Distribusinya sendiri berasal dari daerah Kolombia, Meksiko, Peru, dan telah diintroduksi ke wilayah Asia dan Australia termasuk Indonesia. Selanjutnya, tanaman yang ditemukan di sekitar kurma ada geletang atau Caridat procumbens. Geletang merupakan herba dengan batang yang tumbuhnya merayap dan bercabang. Geletang memiliki daun tunggal berwarna hijau dengan tepi daun bergerigi atau serat dengan permukaan daun yang licin. Berikut merupakan klasifikasi dari geletang. Manfaat dari tanaman ini yaitu mempunyai potensi aktivitas terapi seperti antiviral, antioksidan, antibiotik, dan kemampuan penyembuhan luka. Distribusinya sendiri berasal dari daerah tropis Amerika Selatan dan diintroduksi ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Selanjutnya ada Kamala atau Setaria sp. Setaria merupakan herba dengan batang tegak yang memiliki daun tunggal berseling berwarna hijau dengan bentuk daun memita atau linear. Permukaan daun dari tanaman ini berbulu halus, pendek, atau pubescent. Berikut merupakan klasifikasi dari Setaria. Setaria banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak umumnya. Dan banyak tumbuh. Untuk distribusinya sendiri tersebar di berbagai area tropis Afrika, Asia, Australia, dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada pepaya Jepang atau caya. Pepaya Jepang dengan nama ilmiah Cnidoscolus contifolius merupakan perdu dengan batang berkayu yang memiliki daun tunggal berseling berwarna hijau dengan bentuk daunnya itu menjari atau palmate. Itu merupakan klasifikasi dari pepaya Jepang. Tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman konsumsi, yaitu daunnya, dan juga sebagai tanaman obat. Tanaman ini berasal dari daerah Meksiko dan Panama, serta diintroduksikan ke berbagai daerah termasuk Indonesia. Selanjutnya ada mangga, Mangifera indica. Mangga merupakan pohon dengan batang berkayu berwarna coklat dengan permukaan kasar. Mangga memiliki daun berbentuk lanset, tunggal, dengan duduk daun berseling. Daun mangga berwarna hijau, tapi daunnya rata atau entire. Itu merupakan klasifikasi dari mangga. Mangga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman buah konsumsi. Tanaman ini berasal dari daerah India dan Indochina. Selanjutnya ada buah naga, Selenicereus undatus. Buah naga memiliki batang berdaging berwarna hijau, tidak memiliki daun, serta terdapat duri di sepanjang batang. Buah naga tumbuh epifit atau merambat. Di sepanjang batang terdapat akar aerial yang membantu pertumbuhan merambat tanaman. Berikut merupakan klasifikasi buah naga. Buah naga bermanfaat sebagai tanaman buah konsumsi. Dan tanaman ini berasal dari daerah Meksiko dan Amerika Tengah, serta diintroduksi ke berbagai daerah seperti Afrika Selatan dan Asia. Selanjutnya ada kelor atau Moringa oleifera. Kelor merupakan pohon memiliki batang berkayu dan permukaan batang gabus yang memiliki daun majemuk dengan duduk daun berseling berwarna hijau dengan tepi daun rata. Tanaman berikut merupakan klasifikasi dari kelor. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman konsumsi, daunnya juga bermanfaat sebagai obat dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini berasal dari daerah India dan diintroduksi ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selanjutnya ada delima dengan nama ilmiah Punica granatum. Delima merupakan pohon dengan batang berkayu tegak dengan tinggi tanaman berkisar 2-3 meter. Delima memiliki daun tunggal berhadapan bentuk lanset, warna hijau dengan tepi daun rata, serta bunga berwarna jingga kemerahan. Itu merupakan klasifikasi delima. Delima dimanfaatkan sebagai tanaman buah konsumsi. Tanaman ini berasal dari daerah Iran, Afghanistan, dan Himalaya, namun diintroduksi ke berbagai wilayah tropis dan subtropis. Selanjutnya ada kelapa atau Cocos nucifera. Kelapa memiliki batang yang tumbuh tinggi hingga 30 meter, berwarna abu-abu yang tidak bercabang. Kelapa memiliki daun majemuk dengan 80 hingga 100 pasang leaflet yang leafletnya ini tunggal berhadapan berbentuk lancet. Daun muda kelapa berwarna kekuningan, sedangkan daun tuanya berwarna hijau muda. Itu merupakan klasifikasi dari kelapa. Kelapa bermanfaat sebagai bahan konsumsi dan sebagai bahan obat. Selain itu, kelapa juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, baik batang maupun daunnya.
kelapa sendiri berasal dari daerah Pasifik Barat dan sekarang tersebar di berbagai wilayah tropis. Selanjutnya ada zaitun, Olea europea, merupakan pohon dengan batang tegak berkayu yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Zaitun memiliki daun tunggal berbentuk elips dengan duri daun berhadapan berwarna hijau dengan tepi daun rata dengan panjang 3-9 cm dan lebar daunnya 0,3-3 cm. Itu merupakan klasifikasi zaitun. Zaitun dimanfaatkan untuk produksi minyak zaitun. Distribusi dari tanaman ini diperkirakan berasal dari daerah Afrika, Mediterania hingga Cina Selatan. Berikut merupakan kunci identifikasi yang telah disusun. Berdasarkan hasil yang telah disampaikan, didapatkan kesimpulan yaitu terdapat sekitar 12 spesies tanaman yaitu bayam putih, lengkeng, jambu biji, geletang, kamala, pepaya, dan mangga, buah naga, kelor, lima, kelapa, dan zaitun. Tanaman yang dapat ditemukan ini dari kelompok herba dan juga pohon. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Pak Brian. Ya, terima kasih untuk kelompok kurma. Kurma ini agak aneh karena biasanya di padang pasir ya, tapi ini ternyata ada di Pasuruan ya. Mungkin kesempatan pertama saya coba berikan untuk Bu Rodi. Silakan Bu kalau ada masukan ya untuk kelompok kurma ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Fotonya belum lengkap ya, Dek? Bayam itu ya belum lengkap. Foto untuk foto apanya, Ibu? Yaitu foto spesies-spesies yang ditemukan. Untuk ke 12 spesies yang ada di sekitarnya sudah ada semua, Bu. Nah itu. Ini di bagian morfologinya ada fotonya, Bu. Untuk yang ini klasifikasi dan manfaat, jadi tidak ada fotonya. Oh, kamala tadi ada? Ini, Bu. Oh, gitu. Oh, iya. Terus ini ya, jadi nanti deskripsinya itu yang lengkap. Ya. Deskripsinya harus dari habitus, tinggi, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kalau tidak ada, waktu itu tidak menemukan alat reproduksinya ya dilihat di literatur. Ya, cari di internet, bisa lihat di Flora of Java, bisa ya. Ini terlalu sedikit, jadi deskripsi merupakan hal yang yang dinilai, ya. Oke, gitu ya. Ya, baik Bu, nanti akan ditambahkan. Ya, terus lihat ininya apa kunci? Nanti disesuaikan ya. Itu tadi yang bagaimana Bu Rodi tadi sampaikan disesuaikan dengan kelompok taksanya. Oke, ya sudah, terima kasih Pak Brian. Ya, terima kasih Bu Rodi atas masukannya untuk kelompok kurma. Berikutnya kesempatan saya berikan kepada Pak Turhadi. Silakan Pak Turhadi masukannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa ditampilkan slide tujuan. Saya mulai dari tujuan dulu. Nah, ini yang diidentifikasi tanaman kurmanya juga ataukah hanya tanaman sekitarnya kurma? Konfirmasi saja saya. Termasuk tanaman kurmanya, Pak. Oke, mohon diperbaiki ya. Ya, siap, Pak. Oke, mungkin saya mengkritisi atau memberi masukan ini di tanaman sekitar yang ada di kurma, ini kan tadi diidentifikasi 12 seperti itu. Nah, 12 itu sudah maksimum atau belum?
ataukah masih ada kemungkinan spesies yang belum teridentifikasi tapi ada di sana? Seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari plotnya itu, ini cuman kalau misalkan plotnya titik yang berbeda, kemungkinan bisa bertambah karena di sana kan tempat, jadi tanamannya dikelompok-kelompokkan gitu Pak. Jadi kemarin ada yang bikin di plot yang berbeda itu tanamannya nggak termasuk gitu. Berarti foto-foto yang ditampilkan ini adalah foto-foto dari tanaman yang ada di plot yang kalian pilih kan? Oke, setidaknya saya menemukan 3 spesies teridentifikasi dari foto kalian. Coba tampilkan di gambar geletang, Tridak ini Pak. Itu ada si Perus nggak? Oh iya, itu yang put. Ya. Terus itu si Perus Pak. Ya. Oke, tambahan 1. Terus kemudian di slide Kamala, Setaria. Itu saya mengidentifikasi dari bunganya ada Eleusin indica atau belulang. Yang mana itu Pak? Coba perbesar. Rumput yang ada bunganya, tuh yang bawah, pojok bawah. Yang agak panjang nih. Ini Pak. Atasnya. Nah, itu. Kalau nggak jelas apa ini nggak usah. Oke. Kemudian di buah naga. Coba perbesar tuh. Itu pohon apa ya yang dirambati itu? Kalau dari gambar ini yang saya ingat itu dari pohon kelor Pak. Oke, pohon kelor. Udah ya tadi berarti? Sudah saya masukin. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah slide 5. Yang bagian sistematik. Oke, D5. Iya, D5. Nah, itu familinya Litraceae. Litraceae atau Punicaceae. Mohon itu nanti dikonfirmasi ke literatur yang benar. Itu. Ya. Punicaceae atau Litraceae. Oke, dari saya udah cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Donadi. Memang waktunya sudah mepet ya, hampir habis. Mungkin dari saya cuma masalah slide itu hanya dari saya, masukan dari saya adalah untuk foto. Jadi tadi kan Pak Donadi sudah minta di zoom, serta di situ banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang muncul di situ. Jadi kalau bisa ketika menampilkan foto itu dikasih tanda itu sebenarnya spesies yang dimaksud itu yang mana, ya. Jadi spesies yang dimaksud itu yang mana, terutama kalau sama-sama hijaunya gitu ya, sama-sama habitusnya itu sama-sama semak atau herba yang kecil-kecil gitu, ditunjukkan bahwa yang menjadi spesies cuma dikasih tanda panah atau apa sehingga lebih jelas gitu. Jadi yang dimaksud yang di mana itu saya seperti itu ya. Jadi, untuk foto yang lain sudah disampaikan oleh Pak Donadi dan Bu Rodi terkait dengan istilahnya itu spesies-spesies yang lain yang mungkin belum diidentifikasi tetapi sebenarnya ada dia itu. Memang banyak ya spesiesnya yakin juga lebih banyak daripada yang sudah disampaikan, hanya saja memang untuk sensusnya itu perlu tambahan waktu. Gitu. Masukan dari saya ya untuk ini dari keseluruhan kelompok ya, untuk kelompok jahe, apel, kurma, sama
porang, termasuk yang kemarin itu sebenarnya ini ya, saya mengusulkan ya untuk mungkin ke depan atau mungkin nggak hanya untuk S2 tapi juga untuk S1 itu terkait dengan waktu itu software yang saya singgung-singgung mengenai Delta, language of taxonomy. Jadi dengan Delta itu sebenarnya itu multiguna ya. Jadi satu, kita bisa membuat kunci determinasi secara relatif lebih otomatis. Jadi mungkin karakter-karakter yang disampaikan Bu Rodi sebenarnya itu mengklaster suatu kelompok taksa itu akhirnya bisa dimunculkan. Jadi kita nggak spekulasi ya, nggak spekulasi karakter ini bisa digunakan untuk pembeda, tapi ternyata itu bukan karakter kunci dari klaster tersebut atau kelompok taksa tersebut. Jadi terus terkait dengan deskripsi ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Rodi bahwa deskripsinya kurang banyak ya. Ketika pengalaman saya ketika menggunakan Delta ini sebenarnya ketika kita sudah selesai membuat dataset, di situ ada mulai dari daun, batang, bunga, terus apapun ya, jadi karakter dan ciri sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan deskripsi untuk masing-masing spesies. Jadi itu spesies A itu umpamanya spesies kelapa atau Coccosphaera. Karena kita sudah tentukan bahwa daunnya, batangnya itu nanti dia akan muncul. Dia akan muncul secara otomatis. Jadi itu bisa kita tinggal edit sedikit, itu sudah lengkap untuk deskripsinya. Jadi apa yang mungkin ditanyakan oleh dari Bu Rodi tadi, kok deskripsinya kayaknya kurang banyak, itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Karena semua ciri, karakter dan ciri yang untuk identifikasi, untuk yang sudah kita, istilahnya sudah kita candra dari spesimen yang kita dapatkan di lapang, itu sudah kita masukkan. Itu sudah banyak. Jadi kalau terlalu banyak itu malah bisa kita edit, kita kurangi. Jadi nggak harus nambah, justru mungkin malah kita kurangi. Harapan saya sih mungkin kita bisa mencoba ya untuk tahun depan gitu mata kuliah yang terkait. Pak, di sini saja Pak, kapan gitu adik-adik ada waktu, misal sebetulnya kan TIT ini ada waktu kuliahnya, ada waktu praktikumnya. Jadi sebetulnya sekarang ini kan kuliah. Mungkin bisa mengambil minggu ini gitu ya. Nanti Pak Brian bisa mengajari. Saya juga mau belajar juga. Kalau ini kapan adik-adik kiranya? Kalau ada waktu bisa. Gitu. Atau tidak? Atau ingin segera? Nanti masuk, misalnya kita download ini Delta gitu ya. Terus kita memasukkan itu. Terus saya kira kan adik-adik ini kan berkelompok, misalkan ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Jadi satu orang memasukkan ke Delta kira-kira 5-10 gitu kan ya. Maksudnya masih memungkinkan ya. Ada yang 4 juga, ada yang anggotanya ada yang 4. Nah, itu kan bisa, maksudnya kamu yang ini sama ini dimasukkan. Ini berbagi. Terus ini bagaimana Pak Brian berkenan? Ya, sebenarnya ini masalah waktunya aja, Bu. Jadi ketemuan waktunya, jadi pas mahasiswa bisa, saya pas kosong, mamanya gitu. Iya. Kapan adik-adik? Kita seperti mengambil waktu praktikum gitu 1 kali ini gitu untuk belajar. Kira-kira kalian kapan bisa, Dik mahasiswa? Pak Brian kapan? Pak Brian dulu saja yang memberikan usulan. Biasanya saya itu yang betul-betul kosong itu nggak ada, itu hari Rabu. Itu nggak ada. Hari Rabu? Besok? Rabu besok itu pas kosong kayaknya. Tapi kalau memang terlalu mendadak, nggak tahu hari Jumat itu juga sebenarnya kosong juga. Kalau Kamis itu kepotong ada kuliah di jam 9 gitu. Oh iya. Adik-adik, kalau besok ada waktu tidak? Besok ya sebenarnya gini Bu, jadi istilahnya kan enggak
ini nggak tahu waktu yang untuk perkuliahannya nanti kan sampai kapan terakhir, tapi Loh, misalnya bisa minggu di depan sudah ini Pak, minggu depan kan saya iya, jadi hmm, memang harus minggu ini sepertinya. hmm. Jadi disiapkan apa Minggu saja. depan sudah banyak yang UTS loh. Jadi kan Iya, jadi kalau ini harus kan minggu ini. yang disiapkan pokoknya dalam minggu ini gitu mestinya apa yang software yang harus disiapkan nanti terus kemudian diinstal. Jadi begitu umpamanya pas ketemu itu nggak usah harus download lagi gitu. Jadi nanti saya tinggal langsung masuk ke materinya. Jadi nggak usah download, nggak usah install. Gitu. Jadi proses download installnya itu bisa asinkron aja. Jadi tanya-tanya ada masalah ini atau Pak yang di-download yang mana gitu. Nah, jadi itu jika pas ketemu entah itu besok atau pokoknya dalam minggu ini itu langsung bisa masuk ke materinya. Misalnya nggak perlu banyak persiapan gitu loh. Itu sebenarnya terlalu lama, jadi nggak lama-lama gitu. Jadi gampang nyisipkannya gitu loh. Kalau waktunya terlalu lama kan nyisipkannya itu kan susah. Tapi kalau sudah nanti saya cuma perlu mungkin waktu 1 jam aja umpamanya itu kan nyisipkannya lebih mudah. Kalau umumnya perlu waktu agak lama 2 atau 3 jam. Iya. Oke. Jadi itu mungkin ya bisa di atau kalau enggak bisa didiskusikan dulu gitu ya. Tidak ada waktu lagi Pak, kita belum ketemu. Sekarang ketemu. Jadi saya ya itu tadi hari besok atau hari Jumat, Jumat saja. Besok atau Jumat bisa, Jumat. Kalau saya Jumat mungkin lebih apa ya? Mungkin sudah ada persiapan lah. Nanti ya, Jumat jam 8 gitu. Jam 8 gitu bisa. Adik-adik bisa Jumat jam 8. Kalian bisa belajar Delta dengan Pak Brian. Iya. Saya juga mau belajar juga. Jadi nanti yang perlu disiapkan sebenarnya cuma download dari ada Delta atau ada Open Delta. Jadi nanti bisa pilih yang mana. Terus kemudian alurnya itu sebenarnya nanti membuat dataset. Setelah membuat dataset, terus kemudian bagaimana memanfaatkan dataset itu untuk identifikasi digital secara untuk mengidentifikasi kunci identifikasi otomatis. Kemudian nanti dari situ yang sebenarnya saya lupa itu malah ini yang membuat kunci determinasi yang manual itu. Jadi dari dataset itu nanti dibuat kunci determinasi yang manual itu ada prosesnya. Jadi nanti apa yang sebenarnya nanti menjadi tujuan dari kuliah ini seperti deskripsi, kemudian kunci determinasi, kemudian mencari karakter dan ciri itu sebenarnya apa ya? Kayaknya bisa diakomodasi gitu loh oleh satu software itu. Dek, kamu bisa mendeskripsikan begini saja. Karena Pak Brian juga sepertinya belum siap untuk memberikan modulnya ya. Pak Brian siap, itu kan harus ada modul itu. Ya, modulnya kan online. Online itu sebenarnya search lengkap. Jadi untuk anunya itu ada. Jadi Delta for Beginner ada PDF-nya itu lengkap. Jadi cuma apa ya? Ya banyak sekali fungsinya sehingga saya sendiri juga harus memilah-milah mana yang harus diberikan gitu. Karena memang fungsinya cukup banyak fiturnya untuk Delta. Oh ya sudah, kan Pak Brian masih perlu waktu. Saya khawatir belum siap. Jadi cuman saya akan kepada botani itu harus dilakukan loh ya. Jadi deskripsi kaidah botani itu terus ingat bahwa penilaian laporan itu tertinggi adik-adik. Jadi 80% itu penilaian dari laporan. Sehingga kalian harus bagus benar dalam melaporkan ya. Jadi mungkin laporannya ya tidak perlu kalau bentuk paper publikasi kan berarti tidak lengkap, tidak ada foto herbariumnya juga ya. Jadi nanti ada nanti mungkin akan saya berikan untuk template laporannya sedemikian lengkap sehingga kalian bisa membuat laporan dengan baik. Gitu adik-adik ya. Membuat deskripsi itu sebetulnya kan semester 2.
kompetensi kaidah botani. Iya. Ya, jadi untuk minggu depan itu laporan, terus konsultasi, ya, konsultasi kepada dosen. Konsultasi kepada dosen, nanti saya pembagian dosen dan kelompoknya nanti saya beritahukan melalui WA pada Hesti ya. Jadi kelompok berapa itu pada dosen siapa, kelompok berapa, kelompok apa itu pada dosen apa gitu ya. Terus intensif berdiskusi untuk melaporan. Begitu ya. Oke, baik Bu. Oke. Ya. Memang tidak enak kadang-kadang kalau online. Ya, tidak tahu ini. Oke. Ya sudah. Terima kasih begitu ya Pak Brian dan Pak Tur. Ya, terima kasih Bu Rodi. Ya Bu, terima Jadi, kasih Bu. Pak Tur, ya jadi nanti laporannya laporan akhir biasa saja ya. Karena biar lebih lengkap deskripsi, terus kemudian ada barium, peta, terus foto dari masing-masing taksi. Oke. Baik, terima kasih Pak Brian. Ya, terima Nanti kasih. informasinya ya, sistematika laporannya saya sampaikan pada Hesti. Oke. Ya, jadi kita menunggu ini untuk format laporan supaya maksimal ya apa yang disampaikan, apa yang nanti akan dituliskan dalam laporan terkait dengan SIP dan mata kuliah TIT ini. Jadi mungkin dari itu kita akhiri perkuliahan teknik kasih tumbuhan. Terima kasih kepada Pak Turhadi dan Bung Rodi dan juga teman-teman untuk yang sudah memberikan perhatian, dan khusus untuk kelompok yang sudah presentasi, kelompok kurma, kelompok apel, kelompok porang, dan ingatkan kelompoknya kurang satu. Jahe, Pak. Hah? Jahe, ya. Ya, jadi terima kasih ya untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Kita akhiri perkuliahan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ketika memoderatori perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya izin leave.